Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah sekalian? Semoga anak-anak soleh dan soleh sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak soleh dan soleha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 15 Januari 2021 Masehi, kita bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar pelajaran akidah, di mana untuk pelajaran akidah kita sudah sampai pada bab 9 ya, tentang riya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu riya ya. Juga nanti berikutnya kita akan belajar tentang menyebutkan bahaya riya. Nah, anak-anak soleh dan solehah sekalian, yang dimaksud dengan riya adalah berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau menyombongkan diri. Jadi ini riya. Jadi berbuat baik karena ingin dilihat orang lain atau menyombongkan diri. Biasanya orang yang riya menghendaki pujian dari manusia. Ia tidak ikhlas mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ia berbuat sesuatu, melakukan suatu amalan karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Dia hanya ingin ketika melakukan kebaikan mendapatkan balasan dari manusia. Ya. Juga dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dia berbuat, dia mempercampur adukan antara perbuatan baiknya dengan syirik. Ya. Di mana ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Karena riya ini termasuk daripada syirik kecil. Akan tetapi dosa syirik lebih besar dari dosa besar seperti mencuri. Untuk itu anak-anak soleh dan soleh sekalian, hendaknya kita
dalam berbuat, melakukan suatu amal kebajikan itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia ikhlas karena Allah, tapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada juga orang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas karena Allah, tapi riya, ingin dilihat atau dipuji oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan amalan seperti ini. Baik, anak-anak soleh dan soleh sekalian, itulah pengertian riya sebagaimana yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang berikut kita akan sebutkan tentang bahaya riya. Ya. Bahaya riya ini sangat banyak, namun di sini cuma dua kita akan sebutkan ya tentang bahaya riya. Yang pertama, bahaya riya adalah menghapuskan pahala amal kebaikan dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan anak-anakku sekalian, ya. Di mana kita berbuat, melakukan amal soleh, tapi seluruh amal kita, pahala kita terhapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara riya ini merupakan atau termasuk dalam perkara syirik kecil. Dan kita ketahui bersama bahwa perbuatan syirik sangat berbahaya bagi yang melakukannya atau pelakunya. Pahala perbuatan baik atau amal soleh yang dikerjakannya menjadi terhapus. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ana akna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah Rabb yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Sangat menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dengan dicampur perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini bahaya syirik yang pertama, di mana seluruh amal yang kita lakukan itu terhapus dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman yang lain dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika kamu melakukan perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka, sungguh pasti amalmu akan terhapus.
wala takunanna minal khasirin, dan kelak kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, anak-anak soleh dan soleh sekalian, kemudian yang kedua, bahaya daripada ria ini adalah ria lebih berbahaya dibanding Dajjal, manusia pendusta terbesar. Ya. Ada anak soleh dan soleh sekalian, kita harus hati-hati terhadap penyakit ria ini, karena dia merupakan jenis penyakit yang sangat halus dan menyelinap di dalam hati manusia. Penyakit ini juga sangat sulit untuk dikenali oleh orang-orang yang mengidapnya. Sama sulitnya untuk mengetahui semut hitam yang merayap di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita senantiasa selalu memohon kepada Allah, selalu mohon kepada Allah agar penyakit ria tersebut dihilangkan dari diri kita. Doa tersebut adalah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kami ulangi. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau sedang aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, anak-anak soleh dan soleh sekalian, hendaklah kita senantiasa membaca doa ini agar kita selalu waspada dan Allah hilangkan dari diri kita penyakit ria ini. Maka berdasarkan dalil-dalil di atas, maka kita simpulkan tentang bahaya atau ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW terhadap pelaku ria. Nah, pada buku ini kita akan sebutkan ada 6 daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan ria. Yang pertama, amalnya termasuk syirik kecil. Kemudian yang kedua, amalnya tidak diterima. Yang ketiga, terhapus pahalanya. Dan yang keempat, terkena dosa besar. Yang kelima, mengurangi kesempurnaan iman. Dan yang terakhir atau yang keenam, jika tidak bertobat akan terancam masuk neraka. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, mungkin hanya itu yang kita bisa sampaikan pada hari ini tentang ria. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan membaca doa kifar majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.